Video yang diunggah presenter beken Robby Purba mendadak viral saat dirinya merekam perilaku security di sebuah mall ternama yang melakukan kekerasan terhadap seekor anjing penjaga. Meski bukan sebagai pengunggah pertama, Robby yang merupakan pecinta hewan merasa geram dengan security tersebut karena bertindak kasar terhadap hewan. Robby pun meminta pihak manajemen untuk menindak tegas dan menyelidiki security tersebut. Unggahan Robby itu pun langsung ditanggapi oleh pihak manajemen mall. Pihak mall langsung memutus kontrak pihak security tersebut. Banyaknya berita simpang siur tersebut akhirnya membuat security yang diketahui berinisial N buka suara. Dengan berurai air mata jika dirinya memukul anjing tersebut, lantaran anjing tersebut tiba-tiba menerkam kucing yang melintas di hadapannya. Agar kucing itu dilepas dari cengkramannya, maka N memukul anjing tersebut. Saya serius, kalau saya yang pukul. Saya sebagai pribadi saya minta maaf. Maafkan saya, itu anjing saya. Saya pukul dia karena terpaksa supaya dia berhenti terkekangkan anak putri. Saya sayang dia anjing saya. Jadi kenapa kamu pukul tuh? Sampai akhirnya jadi viral. Anak anjing saya Kucing. Terus kenapa harus dipukul kalau digigit kucing? Kucing apa anak kucing? anak kucing. Terus kenapa harus dipukul? Dengan tujuan supaya anjing bisa lepas dari kucing tersebut. Menurut saya itu adalah sebuah respon yang menurut aku sangat berlebihan, ya, sangat berlebihan. Karena alasan si security-nya adalah untuk menyelamatkan kucingnya, tapi alasan yang lain di-up karena memang posisinya tidak dibenarkan untuk memukul anjing seperti itu. Tapi dalam konteks ini saya melihat yang kasihan adalah security-nya, karena sampai kegaduhan ini pada akhirnya security-nya sampai diberhentikan kalau nggak salah. Kalau diberhentikan keluarganya makan apa, ya kan? Terus kalau toh memang untuk menyelamatkan kucing itu, anjing kalau udah mau menyerang jangankan kucing, anak kecil pun kalau udah diserang memang anjingnya harus dipukul. Itu dia bisa berhenti bisa enggak seperti Kalau menurut aku ini buat satu pelajaran aja ya, bahwa kita kalau melihat sesuatu kita lihat dulu penyebabnya apa, karena apa. Kalau udah aman, merasa aman, baru kita posting gitu. Ternyata kan ini ada kesalahan gitu, kesalahan bahwa dia menolong kucing yang sedang digigit sama anjing itu. Entah mana yang benar, namun bagi pecinta binatang, tindakan pemukulan terhadap anjing penjaga itu tetap saja tidak dibenarkan. Tapi karena Robby dinilai ikut memviralkan dan hingga akhirnya N dikabarkan dipecat dari pekerjaannya, warganet ramai-ramai menyerang Robby. Meski dihujat habis-habisan oleh warganet, Robby tampak santai dan justru ia bertahan dengan opininya untuk memperjuangkan nasib anjing herder yang diketahui bernama Faye tersebut. Bahkan dalam videonya, Robby memberi pesan kepada warganet yang menyerangnya agar tak kabur seolah mengisyaratkan bakal membawa kasus ini ke ranah hukum. Assalamualaikum warga, apa kabar? Sorry aku baru respon dari semua bully-bulian kalian. Ini aku tetap senyum, bukannya aku suka dibully ya, orang gila mana yang suka dibully. Cuman teman-teman yang ngebully aku dari kemarin nih, janji jangan hapus komennya ya, biar nanti teman-teman ada rasa sedikit penyesalan. Yang penting face sehat, dan aku tetap akan defending haknya hewan-hewan, gitulah ini. Setelah sebelumnya sempat kekeh dengan pendiriannya soal kekerasan yang dilakukan security mall, namun terbaru Robby mengutarakan permintaan maafnya kepada pihak yang dirugikan, khususnya sang security yang kabarnya kehilangan pekerjaan. Bahkan di akhir kalimat, Robby juga meminta maaf kepada security tersebut, hingga ia dengan sukarela membukakan pintu rumahnya dan siap untuk membantu apapun keperluan sang security. Video permintaan maaf ini
aku buat tanpa skrip, aku buat tanpa permintaan atau paksaan dari pihak manapun. Video ini aku buat dari hatiku yang paling menyesal dan hati yang paling mendalam. Sebagai seorang bapak dari seekor Shih Tzu dan juga belasan kucing yang aku rescue, tentu saja aku tidak mendukung kekerasan terhadap hewan, baik itu verbal maupun non-verbal. Sekali lagi aku berharap untuk semua pihak yang telah merasa dirugikan bisa membuka hatinya untuk menerima permintaan maaf ini. Dan jika ada aksi selanjutnya yang akan diambil, aku terima. Dan sekali lagi saya Robi Caesar Titian Surya Purba minta maaf kepada semua yang telah dirugikan oleh aksi aku, dan kepada Bapak. Mungkin saya juga memang belum menikah, tapi saya tahu rasanya jadi kepala keluarga. Saya minta maaf banget. Kalau butuh apa-apa, apapun itu, hati saya, tangan saya, pintu rumah saya terbuka buat Bapak. Saya mohon maaf ya Pak. Tentu saja ramainya soal pemukulan terhadap anjing di sebuah mall oleh dog handler itu akhirnya buka suara. Wanita yang dikenal sebagai pecinta binatang dan penggiat sosial itu mengungkap jika yang harus bertanggung jawab adalah vendor security-nya. Lebih lanjut, Melanie juga tak membenarkan perilaku security tersebut, namun harus tetap dibenahi. What I know, I might be wrong. Handler adalah orang yang handle the animals. Handler dan animalsnya itu harus saling kenal. Oh, ini anjing gue begini. Oh, anjing gue begini. Oh, dan yang namanya handler itu kan kayak masternya ya, leadernya mereka. Harus mengenal karakter si anjing. Oh, anjing yang gue bawa nih masih nggak bisa nih deket kucing. Dan be aware. Kalau dilihat lagi video lengkapnya, si handler pun pada saat kucing itu jalan apa segala macam, dia pun lagi tidak handle si anjing dan lost lah di situ. Meski mengutuk tindakan kekerasan terhadap security tersebut, Melanie justru merasa iba lantaran mendengar jika security itu dipecat dan meminta kepada warganet untuk mencari orang tersebut. Apalagi jika yang dipecat hanya satu orang saja dan Melanie siap pasang badan untuk mencari dan membantu security tersebut. And as far as I know, harusnya hewan yang keluar itu adalah hewan yang sudah di-train and ready dengan situasi sekeliling. Tak hanya terhadap hewan, aksi kekerasan juga terjadi kepada orang tua. Viral sebuah video memperlihatkan tindakan kekerasan seorang anak terhadap ayahnya. Dalam narasi disebutkan jika sang anak melakukan kekerasan terhadap sang ayah lantaran tak mendapat izin touring dengan teman-temannya. Yang lebih mirisnya lagi, aksi kekerasan itu persis di hadapan para teman-temannya. Banyak hal bapaknya melarang anaknya untuk pergi touring. Pertama, mungkin si anak itu tidak mempunyai surat-surat berkendara, tidak cukup umur, terus tidak punya bekal yang cukup, khawatir di jalan. Banyak hal si bapak itu melarang anaknya. Tapi sampai anaknya sampai memukul bapaknya itu gara-gara gak boleh touring, itu menurut saya kurang respect ya. Aksi anak itu menuai reaksi keras dari para sahabatnya. Bahkan para sahabatnya itu tampak melerai hingga memarahi tindakan tak terpuji tersebut. Aku cuma bisa bilang, apa ya? Aku cuma bisa istighfar doang, astagfirullahaladzim. Ada maling undang 2024 ya. Kalau maling undang ibunya nih bapaknya, sama aja nggak gitu juga dong anak-anak sekarang, please. Orang tua kalau ngasih tahu itu kan pasti untuk kebaikan ya. Apapun itu alasannya, ya nggak mukul orang tua juga. Itu kalau aku di situ malah aku yang menasihati kali itu anak. Anak-anak sekarang gimana sih tata keramanya gitu. Kalau dibilang itu ya sebagian besar.
Di lain peristiwa, seorang anak tampak tertunduk lesu ketika mendapat nasihat dari ibunya saat diciduk oleh pihak berwajib lantaran diduga menjadi anggota geng motor. Nasihat ibu itu begitu lirih ketika melihat anak yang ia besarkan dan ia rawat justru berperilaku buruk. Bahkan ibu itu merupakan orang tua tunggal yang membesarkan anaknya seorang diri setelah sang suami meninggal dunia. Ingat, mama cuma orang tua tunggal buat AA. AA harus nurut sama mama saat ini dan seterusnya. Pokoknya nggak mau ikut-ikutan orang lain ini itu, nggak mau mama. Apa-apa mama nurutin buat AA. Bela-belain mama kerja keras bantulah buat AA. Saya merasa sangat mengerti dan paham perasaan ibunya itu, karena saya pun akan seperti itu sebagai seorang ibu. Dan ini sekali ya saya melihat videonya, ibu yang begitu khawatir, begitu cemas. Semuanya pastilah seorang ibu tidak ada yang tidak cemas mengenai apapun itu tingkah laku anaknya. Untuk anak-anak ya, terutama yang cowok-cowok nih, ngapain sih kalian ikut-ikut geng motor yang gak ada gunanya gitu loh. Kalian tuh mau jadi jagoan, apa hidup kalian tuh mau sia-siain aja? Kasianlah orang tua kamu yang udah capek cari uang untuk kamu sekolah, biarin pinter, biar jadi orang sukses. Jangan sia-siakan hidup ini yang cuma sesingkat, yang tiada arti kalau kamu lakukan jadi anak geng-geng motor. Gak ada hebatnya jadi geng motor. Kasian kan orang tua yang udah ngedidik anaknya supaya menjadi orang yang pinter, yang sukses, kepengen anak yang jadi panutannya di masa depan, dibuang sia-sia. Kasihanilah orang tua kalian yang udah melahirkan kalian. Anak itu pun tampak mengangguk soal berjanji tak bakal melakukan hal serupa di hadapan ibunda tercintanya. Ibu itu benar-benar tak sanggup melihat kelakuan buruk anaknya itu hingga diciduk pihak berwajib. Mau nurut sama mama? Apa mama mau ikut mati sama abah AA? Hah? Benar. Kalau gini caranya mama nggak kuat. Pokoknya nggak mau besok-besok ikut-ikutan. Mau janji? Hah? Benar. Sumpah. Buat ibu-ibu di seluruh Indonesia dimanapun berada, agar kita selalu menjaga anak kita untuk tidak dan jangan sampai terlibat pada hal-hal yang sifatnya negatif. Itu saja. Terima kasih. Pikirin 2 kali kalau kamu tuh mau jadi geng motor. Mendingan kamu sekolah yang bener, cari temen yang bener yang bisa mengajak kamu yang lebih baik.